Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Thoriqun Official yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang terpenting adalah sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sebentar lagi kita akan masuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan suci Ramadan itu diwajibkan bagi semua umat Islam untuk melakukan ibadah yang namanya adalah ibadah puasa. Namun sebelum melaksanakan ibadah puasa, kita harus tahu apa yang menjadi fardunya puasa, kapan kita diwajibkan untuk berpuasa, apa yang membatalkan puasa, itu harus kita ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bersama kitab Mabadi'ul Fiqhiyah yang membahas tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu, bab menjelaskan tentang puasa. Wujubus saumi, kewajiban berpuasa. Yajibus saumu ala kulli muslimin mukallafin mutikin. Kewajiban berpuasa itu diwajibkan bagi orang muslim mukallaf yang kuat. Jadi orang yang agamanya tidak Islam maka tidak berkewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, kewajibannya adalah mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah kena hukum wajib, artinya biasanya adalah orang yang sudah balik. Kalau yang cowok ditandai dengan keluarnya air sperma atau pernah mimpi basah, itu tandanya sudah balik. Kalau yang cewek sudah pernah menstruasi, itu tandanya berarti sudah balik. Nah, itu dikatakan orang yang mukallaf, yaitu orang yang sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Mutikin, yang kuat, artinya kuat untuk berpuasa. Terus bagi orang yang nggak kuat untuk berpuasa, hukumnya tidak wajib. Contoh, ada orang yang muslim mukallaf akan tapi dia lagi sakit. Andaikan dia nanti berpuasa, maka sakitnya akan tambah parah. Wujubus saumi, kewajiban berpuasa. Yajibus saumu ala kulli muslimin mukallafin mutikin. Jadi kewajiban berpuasa itu diwajibkan bagi orang muslim yang pertama, yang kedua mukallaf, yang ketiga adalah kuat. Jadi ketiga-tiganya itu harus memenuhi syarat. Artinya kalau dia itu muslim mukallaf tapi tidak kuat, maka hukumnya tidak wajib. Atau dia itu muslim dan kuat tapi belum mukallaf, itu hukumnya juga tidak wajib. Nah, jadi ketiga syarat ini kewajiban untuk berpuasa harus terpenuhi. Nah, orang yang kuat ini artinya gini, muslim mukallaf mutik, orang yang kuat itu kan kadang ada orang yang lagi puasa tapi dalam kondisi lagi sakit. Artinya kalau nanti diteruskan puasanya, maka khawatir sakitnya itu akan jadi tambah parah. Maka bagi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, dengan catatan nanti setelah puasa selesai di bulan Ramadan, nanti diharuskan atau diwajibkan untuk mengqadha dari puasa-puasa yang ditinggalkan selama sakit pada bulan Ramadan. Idza sabatat ru'yatul hilali au ukmila sa'ban salasina yauman liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa qaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kewajiban berpuasa ini ketika sudah ru'yatul hilal. Artinya ketika masuk di bulan Sa'ban, sudah nampak hilal pada bulan Ramadan, maka itu sudah ada kewajiban berpuasa. Nah, biasanya walaupun sudah tanggal 29 Sa'ban kok sudah melihat hilal nanti di akhir dari 29, maka sudah ada kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Namun ketika di tanggal 29 itu kok kita belum melihat hilal, maka bulan Sa'bannya itu digenapkan menjadi 30. Jadi kita berpuasa di bulan Sa'ban, kita genepin di bulan Sa'bannya kita genepin menjadi 30 hari, lalu berarti pada tanggal 1-nya nanti kita baru berpuasa jika kita tidak melihat hilal. Namun jika tanggal 29 nanti akhirnya kok kita sudah melihat hilal, maka akhir dari tanggal 29 sudah ada kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya ada nanti di tanggal 29 Sa'ban di akhir
itu ada tim Ru'yatul Hilal. Jadi ketika tim Ru'yatul Hilal itu sudah menyatakan melihat hilal, maka sudah kewajiban untuk berpuasa pada besok paginya. Furudus Shaumi menjelaskan tentang beberapa fardunya puasa. Al-awwal, yang pertama an-niat. Yang pertama fardunya puasa itu adalah niat. Biasanya niatnya itu dibaca ketika setelah sholat tarawih ya. Biasanya seorang imam itu memandu kepada para jamaah dengan meniatkan lafadz untuk berpuasanya, yaitu nawaitu sauma godin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Biasanya sudah dipandu oleh imamnya untuk membaca niat berpuasa untuk besok harinya. Nah, niat ini penting dan perlu karena untuk membedakan puasa apa yang kita lakukan untuk esok harinya. Nah, niat sendiri ini ada beberapa pendapat. Ada yang niat itu cukup, pendapatnya yang pertama adalah niat itu cukup hanya satu kali saja, yaitu di awal bulan Ramadan itu niat untuk berpuasa 30 hari di bulan Ramadan itu cukup. Ada yang mengatakan niat puasa itu dibaca setiap malam harinya sebelum kita melakukan berpuasa. Namun untuk lebih hati-hatinya atau lebih ikhtiyatnya ya, kita enak niatnya itu niat satu kali niat untuk itu 1 bulan penuh. Jadi niat pertama kali niat langsung untuk puasa 1 bulan penuh nantinya. Khawatirnya kalau kita nggak niat demikian, khawatirnya kita malam harinya itu lupa nggak niat. Nah, sehingga pas waktu pagi harinya, pas waktu kita sudah selesai sahur, ternyata jam 8 pagi kita baru ingat, tadi malam ternyata saya nggak niat berpuasa, maka hukum puasanya malah nggak jadi sah. Jadi untuk menghindari sesuatu hal kelupaan, kita mengikuti pendapat langsung 1 kali niat untuk 30 hari langsung. Walaupun toh nanti prakteknya ketika setelah sholat tarawih kita niat lagi, nggak apa-apa demikian. Asani, yang nomor 2 al-imsaku, yaitu mencegah atau menjaga. Anil mufattirati jami'an nahari, dari beberapa perkara yang membatalkan puasa semua atau sepanjang hari. Jadi sepanjang hari, mulai setelah selesai sahur, kemudian kita sepanjang hari itu menjaga dari beberapa perkara yang membatalkan puasa. Nah, untuk yang membatalkan puasa ini banyak. Di antaranya at-taqayyu'u amdan, yaitu muntah dengan disengaja. Yaitu ketika muntah dengan disengaja artinya kita misalnya masukkan jari kita ke dalam tenggorokan kita sehingga sampai kita menjadikan kita muntah. Nah, itu berarti muntahnya itu adalah disengaja, itu hukumnya adalah batal. Akan tapi jika tidak disengaja, hukumnya tidak batal. Wusulu ainin ilal jaufi min ahadil manafidi, dari beberapa lubang. Jadi masuknya sesuatu dari beberapa lubang. Dari lubang ini ada lubang mulut, lubang hidung, kemudian lubang telinga, kemudian dubur kita. Itu kan ada lubang-lubangnya. Dari lubang itu ketika kemasukan sesuatu, misalnya kemasukan air, maka hukumnya adalah batal dengan catatan itu disengaja. Nah, namun jika tidak disengaja, maka hukumnya adalah tidak batal. Waridatu dan murtad. Nah, ini murtad ini membatalkan. Murtad ini adalah orang yang keluar dari agama Islam. Itu berarti puasanya langsung batal. Wal haidu dan haid. Nah, jadi bagi perempuan kok ketika berpuasa tiba-tiba keluar darah haid, maka hukumnya puasanya itu adalah batal. Biasanya perempuan itu haid atau menstruasi umumnya itu adalah 6-7 hari. Nah, paling cepatnya adalah 1 hari 1 malam, paling lama adalah sampai 15 hari. Tapi umumnya perempuan ketika haid itu adalah 6-7 hari. Wan nifasu dan nifas. Nah, ketika perempuan habis melahirkan itu akan keluar darah nifas. Nah, ketika keluar darah nifas, maka berpuasa itu hukumnya adalah batal. Wal jima'u dan jima. Orang yang melakukan hubungan suami istri
itu ketika berpuasa maka hukumnya adalah batal. Walaupun toh itu istrinya sendiri, tetap hukumnya adalah batal karena dilakukan pada siang hari pada bulan puasa. Jika malam hari gimana? Jika malam hari tidak jadi masalah atau tidak apa-apa. Yang menjadi keharaman atau dilarang ini adalah berhubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Wal istimna'u, dan berusaha untuk mengeluarkan air sperma. Kalau bahasa sekarang itu adalah masturbasi, yaitu berusaha untuk mengeluarkan air sperma dengan cara apapun ya. Ini ketika nanti sampai keluar air sperma, maka hukum puasanya itu batal, baik sedikit ataupun spermanya banyak. Itu tidak ada catatan sedikit banyaknya, pokoknya kalau keluar itu puasanya batal. Demikianlah sedikit penjelasan tentang puasa ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah menjadikan puasa kita pada tahun ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah puasa sampai akhir dari bulan Ramadan dan bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.